mertua dan suamiku mengusirku dalam keadaan babak belur. Namun takdir membalikkan keadaan ketika paman menolongku mewariskan seluruh harta kepadaku. Kini, saat suami dan mertuaku datang untuk mengklaim warisan itu, aku berdiri tegak menghadapi ancaman dan fitnah, membuktikan bahwa diam bukan lagi pilihannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah berbulan-bulan aku merasa seperti di neraka kecil yang ditutupi dinding-dinding, rapi, dan tirai mahal pilihan Bumirah. Setiap kali aku melangkah masuk, rasanya seperti menjejak lantai yang penuh ranjau. Semua gerak, semua napas, semua kata yang salah sedikit saja bisa meledakkan amarah Reno. Dulu ia tidak seperti ini. Reno yang dulu adalah laki-laki yang membuatku percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Tapi sejak ia kehilangan pekerjaannya, setiap sudut rumah berubah menjadi tempat ia menumpahkan amarah dan gengsi yang hancur. Sore itu, aku pulang setelah membeli bahan makanan, menggunakan uang simpanan kecil yang kusembunyikan dari Reno. Aku memperhatikan jendela dari luar. Lampu ruang tamu menyala, tanda Reno dan Bumirah ada di rumah. Jantungku otomatis berdegup lebih cepat. Entah kenapa, kehadiran mereka berdua dalam satu ruangan selalu mengarah pada sesuatu yang buruk. Begitu aku membuka pintu, suara Bumirah langsung menyambar seperti cambuk panas. "Kamu dari mana saja, Den? Sudah jam segini baru pulang. Rumah ini mau kamu biarkan seperti kapal karam?" Aku terdiam sejenak, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan bunyi keras. "Saya baru beli bahan makanan, Bu." "Alasan?" bentaknya. "Pakai duit siapa?" "Duit Reno. Kamu pikir masih pantas jajan pakai uang anak saya?" Aku menunduk. "Pakai uang saya sendiri, Bu. Uang kamu?" "Hah." Ia tertawa pendek, penuh penghinaan. "Istri macam apa yang gak bisa bantu suami? Sudah gak bisa kasih cucu, gak bisa bantu ekonomi, kerjaan rumah pun berantakan." Aku memejamkan mata. Kata-kata itu sudah terlalu sering kudengar. Sampai-sampai rasanya tubuhku kebal. Tapi sebenarnya tidak. Aku belum pernah benar-benar kebal. Luka di hati tetap saja perih. Belum sempat aku bicara, Reno keluar dari kamar. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah, entah karena marah atau kurang tidur. "Apa ributnya lagi?" Suaranya berat, tidak ramah. Bumirah menunjukku dengan dagu terangkat tinggi. "Istri kamu ini makin gak tahu diri. Pulang seenaknya, ngabisin duit, kerjaan gak beres. Saya bilang dari dulu, Reno, perempuan ini cuma beban." Aku mengangkat kepala. "Saya sudah berusaha, Reno." "Saya? Usaha apa?" Reno memotong tajam. "Kamu cuma duduk di rumah, masak setengah matang, nyuci seadanya, terus bilang berusaha?" "Aku memang belum sempurna, tapi aku enggak." Tamparan datang lebih cepat dari napas. Pipi kiriku panas, berdenging, dan penglihatanku bergetar. Aku tidak sempat menghindar. Tubuhku limbung, hampir jatuh. "Jangan ngejawab," Reno menghardik. Bumirah bersorak kecil, seolah mengamini tindakan itu. "Akhirnya kamu ngerti juga, Reno. Dari dulu harusnya begitu. Perempuan ini gak pantas dimanja." Aku menggigit bibir, menahan rasa awal yang selalu muncul setiap kali Reno memukul. Bukan hanya sakit, tapi rasa tidak percaya. Bagaimana orang yang dulu menggenggam tanganku saat aku ketakutan, kini menamparku seperti aku bukan manusia. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Suaraku hampir hilang. Malah ngejawab lagi. Reno menendang pinggangku. Aku jatuh berlutut. Belanjaan yang kubawa berhamburan. Kantong plastik terlepas dari tangan. Sayuran terguling ke lantai. Badanku meringkuk spontan, mencoba melindungi perut dan dada. Bumirah mendekat.
menarik rambutku kasar. Kamu dengar ya, Nadina, kamu itu pembawa sial. Sejak kamu masuk keluarga ini, hidup Reno jadi hancur. Kamu itu kutukan. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan penyebab Reno kehilangan pekerjaan. Aku ingin bilang bahwa aku sudah berusaha menjaga rumah, berhemat, bahkan diam setiap kali mereka mencerca. Tapi kata-kataku selalu kalah oleh suara mereka. Keras, tajam, dan tanpa belas kasihan, Reno menarik kerah bajuku hingga aku terdorong ke dinding. Kalau kamu gak ada, hidupku mungkin gak seberantakan ini. Reno, suaraku pecah. Tolong, jangan begini. Ia menampar lagi dan lagi sampai pipiku mati rasa. Sampai aku tidak bisa membedakan apa yang lebih sakit, tamparannya atau kebenciannya. Bu Mirah bersandar pada meja dan berkata dingin, "Sudah cukup, usir saja. Nomor malam ini juga. Saya nggak mau tinggal serumah dengan perempuan pembawa apes." Reno menghembuskan napas kasar. "Iya, keluar sekarang." Aku terpaku. Kemana Reno? Ini rumah kita. Rumahku, teriaknya. "Kamu cuma numpang, ambil barang kamu dan pergi." Sebelum aku benar-benar hilang kesabaran, aku masih duduk di lantai dengan pandangan kabur. Darah dari bibirku menetes ke dagu. Aku mencoba berdiri, tetapi lututku gemetar. Reno membuka pintu rumah lebar-lebar, seperti membuka pintu kandang untuk mengusir hewan yang tidak diinginkan. "Cepat, jangan bikin aku nyeret kamu. Aku tahu, jika aku diam 1 detik lagi, pukulan berikutnya akan datang." Aku berjalan terhuyung menuju kamar, mengambil tas kecil. Tas satu-satunya yang tidak pernah ditengok Reno atau Bu Mirah. Di dalamnya hanya ada dompet, ponsel, dan beberapa lembar pakaian tipis. Bu Mirah mengikuti dari belakang sambil terus mengomel. "Bagus, pergi sana. Cari laki-laki lain yang mau nerima perempuan gagal kayak kamu." Aku memeluk tas itu erat-erat, seperti pegangan hidup terakhir. Aku tidak berani balik badan, tidak berani melihat Reno, tidak berani melihat rumah yang dulu kuanggap tempat kembali. Saat aku melangkah keluar, hujan mulai turun. Rintiknya berat, dingin, menusuk kulit. Reno mendorong bahuku dari belakang. "Pergi. Jangan pernah balik." Aku hampir tersungkur di anak tangga. Pintu rumah dibanting keras di belakangku. Suara itu menggema di kepala seperti palu godam yang menghabisi apapun yang tersisa dari masa laluku. Aku berdiri di bawah hujan. Bajuku lepek, rambutku menempel di wajah, tubuhku gemetar karena rasa sakit dan dingin. Tidak ada suara selain hujan dan detak jantungku yang kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak punya siapa-siapa. Tidak punya rumah, tidak punya suami, tidak punya tempat kembali. Aku berjalan tanpa arah, setiap langkah seperti menanggung 1000 beban. Lampu jalan berpendar buram karena air hujan di mataku. Aku tidak tahu akan kemana, aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Yang aku tahu, malam itu hidupku hancur, dan aku tidak pernah menduga bahwa kehancuran yang sama akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan semakin deras ketika aku akhirnya berhenti di sebuah halte tua di pinggir jalan. Lampunya remang, kursinya berkarat, dan air menetes dari atap bocor. Tetapi itu satu-satunya tempat berteduh yang bisa kutemukan. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena syok yang masih menghantam dada tanpa henti. Setiap kali aku berkedip, aku kembali melihat wajah Reno yang penuh amarah dan tangan Bu Mirah yang menarik rambutku. Semua itu berputar seperti rekaman rusak yang tidak mau berhenti. Aku duduk di bangku halte dan menunduk. Ponselku basah, tapi masih bisa menyala. Dalam kondisi setengah sadar, aku membuka daftar kontakku. Tidak banyak nama yang tersisa. Teman-temanku sudah lama hilang setelah aku menikah
Karena Reno tidak suka aku bersosialisasi, keluargaku tidak banyak yang tersisa sejak ayah meninggal dan ibu menikah lagi dengan pria yang tidak pernah menganggapku anak. Lalu mataku berhenti pada satu nama, Paman Darwis. Aku menatap nama itu lama. Jemariku gemetar. Terakhir kali aku berbicara dengannya adalah 3 tahun lalu, setelah aku menikah dengan Reno. Bahkan saat itu pun hanya percakapan singkat. Paman Darwis adalah kakak ayahku, pria pendiam yang menjauh dari keramaian sejak istrinya meninggal. Sebagian keluarga menyebutnya aneh. Sebagian lagi menyebutnya terlalu keras. Tapi aku tidak pernah percaya semua itu. Aku hanya tahu bahwa ia jarang bicara, tapi selalu ada saat aku membutuhkannya di masa kecil. Entah dorongan dari mana, aku akhirnya menekan tombol panggil. Hujan memantul di layar ponsel, membuat nomor itu terlihat seperti bayangan di bawah air. Nada sambung terdengar. Aku menahan napas. Kalau ia tidak menjawab, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu suara beratnya muncul. Halo, dadaku langsung sesak, panjang. Paman, suaraku nyaris hilang. Tercekat oleh isak yang kutahan. Ini aku, Nadina. Diam sejenak. Aku bisa merasakan keheningan itu bukan karena terkejut, tapi karena sedang mencoba memahami kepanikanku. Nadina, suaranya melembut sangat tipis. Kenapa? Suara kamu. Aku menutup mata. Air mata bercampur dengan hujan. Paman, aku tidak punya tempat lain. Dalam hitungan detik, nada suaranya berubah mantap. Di mana kamu sekarang? Aku menyebutkan nama halte dengan suara terbata. Tidak ada pertanyaan lain darinya. Tidak ada penghakiman. Tidak ada kalimat seperti, "Kenapa kamu bisa begini?" Atau, "Apa yang kamu lakukan salah?" Hanya satu jawaban pendek, padat, yang membuatku hampir menangis lega. Tunggu di situ. Paman, segera datang. Aku memeluk tas kecilku, seperti berpegangan pada sesuatu yang hampir hilang. Hujan menari liar di jalan, lampu-lampu kendaraan memantul di genangan. Tapi aku hanya fokus pada satu hal. Bertahan sampai seseorang datang. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Mungkin 30 menit. Mungkin 1 jam. Waktu terasa melar, seperti gumaman tak berbentuk. Lalu sebuah mobil hitam tua berhenti di depanku. Kaca jendela terbuka, dan wajah Paman Darwis muncul di baliknya. Rambutnya sudah semakin memutih dibanding terakhir kali kulihat. Tetapi sorot matanya tetap sama, tenang, tajam, dan menghitung. Nadina, katanya pelan, hampir seperti gumaman iba. Aku berdiri perlahan. Kakiku goyah, dan sebelum aku sempat jatuh, Paman keluar dari mobil dan menangkap lenganku. Tangannya hangat, meski cuaca dingin menggigit. Ia menatap wajahku lekat-lekat. Bekas tamparan, bibir pecah, rambut kusut, dan tubuh gemetar. Semuanya berbicara lebih jelas daripada kata-kataku. Masuk, katanya singkat. Aku mengikuti tanpa perlawanan. Begitu pintu mobil tertutup, kehangatan langsung menyergap tubuhku. Aku merasakan napasku pecah. Bukan karena ketakutan lagi, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, sejak malam itu dimulai, aku merasa sedikit aman. Mobil melaju perlahan, menembus hujan yang masih turun deras. Tidak ada percakapan, hanya suara wiper yang menggesek kaca dan napasku yang tersengal sesekali. Paman tidak bertanya apapun. Ia membiarkan waktu menata ulang pikiranku yang porak-poranda. Rumah Paman Darwis berada di ujung kota, jauh dari keramaian. Lampu-lampu jalan semakin jarang ketika kami semakin jauh dari pusat kota. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi yang kokoh. Rumah itu tampak seperti peninggalan masa lalu, arsitektur lama, jendela-jendela besar, dan atap tinggi, gelap, dan sunyi. Tetapi entah kenapa terasa hangat. Masuk, kata Paman lagi setelah membukakan pintu. Ia memayungkan kami berdua, memastikan aku tidak terlalu banyak kehujanan.
Begitu masuk, aroma kayu tua dan teh hangat menyeruak. Rumah itu bersih, rapi, tetapi terasa kosong. Seperti rumah yang menunggu tertawa seseorang yang sudah lama tidak kembali. Paman menyuruhku duduk di sofa, lalu pergi ke dapur tanpa sepatah kata. Tak lama, ia kembali dengan handuk kering dan segelas air hangat. Keringkan badan kamu dulu, ujarnya. Aku menunduk. Terima kasih, Paman. Ia hanya mengangguk. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kulihat dari Reno, perhatian tanpa syarat. Setelah aku mengeringkan badan, Paman duduk di kursi seberangku. Tunggu sebentar, katanya kemudian, lalu bangkit lagi. Ketika kembali, ia membawa kotak P3K kecil. Dengan gerakan hati-hati, ia mengambil kapas dan antiseptik. Sini, ia menunjuk daguku. Aku ragu sejenak sebelum mendekat. Ketika cairan antiseptik menyentuh kulitku, aku meringis. Paman berhenti sejenak, seakan menyesal membuatku kesakitan, lalu melanjutkan lebih lembut. Banyak sekali lukanya, gumamnya, nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa menahan air mata. Setetes jatuh ke lantai. Disusul tetesan lain. Paman meletakkan kapas, menatapku sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku bertemu lagi dengan beliau, ia berkata dengan suara yang mengandung lebih dari sekadar kekhawatiran. Apa yang mereka lakukan pada kamu, Nadina? Aku menggigit bibir. Kata-kata itu sulit keluar. Rasanya seperti membuka pintu yang selama ini kukunci rapat. Mereka mengusirku. Paman, iya, diam. Bukan diam yang menghakimi, tapi diam yang menyerap, memproses, dan memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari kata-kataku. Aku tidak punya tempat lain. Lanjutku, pelan. Aku takut. Tidak tahu harus pergi kemana. Paman menghela napas dalam, lalu bangkit dari kursinya. Kamu tinggal di sini sekarang. Kalimatnya sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di tubuh yang lama membeku. Kamar kamu dulu masih ada. Tidak banyak yang berubah. Aku mengangkat wajah, hampir tidak percaya. Paman, apa tidak merepotkan? Ia menatapku tajam. Kamu, keluarga, hanya itu. Tidak lebih, tidak kurang. Dan itu cukup untuk membuatku kembali menangis. Paman mengantarku ke kamar yang dulunya milik sepupuku. Kamar itu tetap sama seperti dulu. Dinding berwarna krem, lemari kayu tua, kasur empuk dengan selimut rajut, seolah waktu berhenti di ruangan itu, menunggu seseorang kembali. Tidurlah, katanya. Besok kita bicara lagi. Setelah ia menutup pintu, aku duduk di kasur dan membiarkan diriku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aman. Tidak ada teriakan. Tidak ada tamparan. Tidak ada seseorang yang mengawasiku dengan tatapan penuh kebencian, hanya keheningan. Hanya suara detak jam dinding. Hanya tubuhku sendiri yang akhirnya bisa bernapas tanpa takut. Hanya malam itu aku sadar satu hal. Kadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang membuka pintu ketika semua orang menutupnya. Dan Paman Darwis adalah satu-satunya pintu yang masih tersisa untukku. Pagi pertama yang benar-benar sunyi. Setelah hari-hari penuh luka itu, aku lewati dengan duduk di teras belakang rumah Paman Darwis. Embun masih menempel di daun-daun anggrek yang tergantung rapi di rak kayu. Burung-burung kecil berkicau seperti sedang berlatih lagu baru. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang entah berapa lama, aku bisa menghirup udara tanpa merasa seperti sedang menanggung beban di dada. Namun ketenangan itu tetap terasa asing. Aku masih sering terbangun malam-malam dengan napas tersengal. Teringat pada suara bentakan Reno, tatapan dingin Bu Mira, dan rasa perih di pipi ketika tamparan itu mendarat berkali-kali. Trauma itu seperti bayangan yang terus mengikuti. Tidak peduli seberapa jauh aku melangkah, Paman Darwis tampaknya paham, tanpa harus aku menjelaskan apapun. Ia hanya berjalan mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat, dan duduk di sampingku tanpa suara.
Sesekali ia hanya memandang kebun kecilnya, lalu menyeruput tehnya dengan tenang. Diamnya bukan dingin, diamnya menenangkan. Diam yang memberiku ruang untuk bernapas. "Aku tahu kamu masih takut," katanya akhirnya. Suaranya serak namun lembut. Aku menunduk. "Maaf, Paman. Aku masih berusaha." "Kamu tidak perlu minta maaf karena bertahan," ujarnya pelan. "Yang harus kamu lakukan sekarang hanya belajar berdiri sendiri. Tidak perlu cepat, pelan saja. Tapi kamu harus bangkit, Din. Hidup tidak akan menunggu kita siap." Kalimat itu menusuk. Bukan karena menyakitkan, tapi karena tepat. Selama ini aku terbiasa hidup dengan ketakutan. Setiap gerakanku di rumah Reno adalah strategi bertahan. Bicara seperlunya, bergerak sepelannya, menunduk sedalam mungkin agar tidak memancing kemarahan siapapun. Kehidupanku adalah rutinitas yang hampa. Kini, untuk pertama kalinya, aku diminta melakukan sesuatu bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, Paman perlahan-lahan mengenalkanku pada kegiatan rumah. Tangga yang sebelumnya tak pernah benar-benar kujalani dengan cara bebas. Dulu, memasak adalah kewajiban penuh tekanan. Reno sering mencibir masakanku terlalu asin. Bu Mirah menuduhku malas karena tidak bisa membuat masakan seperti ibunya. Kini, Paman memintaku memasak bukan untuk menguji, tapi untuk belajar. "Tidak apa-apa kalau salah, yang penting coba," katanya sambil menepuk pundakku. Aku mengikuti caranya yang sabar, memotong sayur bersih, mencoba resep sambal kesukaannya, bahkan mempelajari cara membuat rendang yang tidak gosong. Masakan pertamaku di rumah ini terlalu pedas, dan Paman hanya tertawa kecil sambil bilang, "Lumayan untuk percobaan pertama." Belum pernah ada yang bilang lumayan dengan nada selembut itu padaku. Selain memasak, Paman mengeluarkan mesin jahit tua yang dulu milik istrinya. Meski sudah lama ditinggal, ia masih menyimpannya dengan baik. "Ini milik almarhumah Marni. Dulu dia suka menjahit apa saja. Kalau kamu mau, coba saja," ujarnya sambil mengelus bodi mesin itu. Seperti sedang menyentuh kenangan, aku mencoba duduk di depannya dan menggerakkan pedal. Pertama kali mencoba, benangnya kusut. Kedua kali, kainnya malah sobek. Ketiga kali, aku hampir ingin menyerah. Namun Paman berdiri di belakangku. "Tidak ada yang bisa langsung hebat. Kamu hanya perlu sabar, terutama dengan dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti air hangat yang meresap pelan ke dalam retakan jiwaku. Aku memulai dari hal kecil, menjahitkan sarung bantal, memperbaiki kaos robek, membuat taplak sederhana. Dari situ, tetangga Paman mulai menitipkan permintaan. Memperbaiki resleting, mengecilkan baju, membuatkan jilbab instan. Honor yang mereka berikan tidak besar, tapi untukku, itu adalah pengakuan bahwa aku bisa. Rasanya seperti kembali menjadi manusia yang berguna, bukan beban, bukan sumber masalah, bukan perempuan yang selalu salah. Suatu sore ketika aku sedang mengaduk adonan kue untuk dijual, Paman mendatangiku. Ia membawa buku catatan kecil dengan sampul kulit kecoklatan. "Aku ingin kamu belajar sesuatu lagi," katanya sambil meletakkan buku itu di meja. "Ini catatan keuangan sederhana. Paman dulu belajar dari almarhum ayahmu." Mataku melebar. "Paman mau mengajariku keuangan?" "Iya. Kalau kamu nanti ingin usaha lebih besar, kamu harus tahu cara mengatur uang. Banyak orang bisa bekerja, tapi tidak semua bisa mengelola hasilnya." Aku membuka buku itu. Ada catatan pemasukan, pengeluaran, proyeksi keuntungan, bahkan perhitungan modal kecil. Tulisan tangan Paman rapi, seperti seseorang yang sudah terbiasa menata hidup secara rinci. Aku mencoba memahami satu persatu, dan meskipun sulit, aku merasa tetesan harapan mengalir perlahan ke dalam diriku. Aku mulai mencatat setiap bahan yang kubeli, jumlah pesanan, uang yang masuk,
dan sisa laba. Rasanya seperti melihat hidupku sendiri mulai teratur, membentuk pola baru yang lebih rapi dari masa laluku. Malam-malam, aku belajar sampai larut. Bukan karena dipaksa, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ingin berkembang. Meski begitu, bayangan masa lalu tidak hilang begitu saja. Ada malam ketika aku duduk sendirian di kamar, memandangi tanganku yang dulu sering gemetar, ketika Reno mulai menaikkan suara. Ada saat-saat ketika aku tidak sengaja melompat kaget, hanya karena mendengar suara pintu tertutup keras. Trauma itu masih tinggal, mengingatkan bahwa luka yang kuterima tidak hanya memar di kulit, tapi juga retakan di jiwa. Namun kini, setiap kali rasa takut muncul, aku mencoba mengingat hal-hal baru yang aku miliki. Kamarku yang aman, paman yang peduli, aktivitas yang produktif, dan kemampuan baru yang tumbuh dari hari ke hari. Perlahan-lahan, rasa takut itu mundur. Tidak hilang sepenuhnya, tapi melemah. Dan mungkin itu sudah cukup untuk saat ini. 3 bulan berlalu, sejak malam, ketika aku diusir. Dari perempuan yang berjalan di tengah hujan, dengan tubuh penuh luka. Aku berubah menjadi seseorang yang bisa menghasilkan uang, bisa membuat keputusanku sendiri, bisa berkata, aku mampu. Paman memperhatikanku. Ketika aku mengeletakkan toples, berisi pesanan kue di meja. Makan. Kamu sudah jauh berbeda dari saat paman pertama kali menjemputmu, katanya lirih. Aku menatap tanganku sendiri. Aku masih takut kadang-kadang. Itu wajar, ujar paman. Yang penting, kamu tidak berhenti melangkah. Aku mengangguk. Hati kecilku bergema pelan. Aku tidak akan berhenti. Tidak, sekarang, tidak lagi. Aku mulai membangun diriku kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya bahwa masa depanku tidak harus gelap seperti masa laluku. Pagi itu seharusnya menjadi pagi biasa. Pagi yang dipenuhi aroma roti manis yang sedang mengembang di oven. Suara radio tua paman yang memutar lagu-lagu lawas. Dan cahaya matahari yang menembus jendela dapur dengan kelembutan yang membuat rumah besar itu terasa hangat. Aku bangun lebih cepat dari biasanya karena harus menyelesaikan 3 pesanan kue sebelum siang. Tawa kecil bahkan sempat lolos dari bibirku ketika melihat hasil adonan yang mengembang sempurna. Aku menyangka hariku akan berjalan seperti biasa. Namun, hidup seperti yang selalu kulupakan, tidak pernah benar-benar memberi peringatan sebelum merenggut sesuatu darimu. Ketika aku mengetuk pintu kamar paman untuk mengantarkan teh hangat, satu kebiasaan kecil yang selalu kulakukan sejak ia mulai mudah lelah, jawaban itu tidak datang. Biasanya, suara seraknya langsung terdengar, mengajak masuk atau meminta waktu sebentar. Kali ini, hening, aku memanggil sekali lagi. Suaraku lebih pelan, lebih khawatir. Paman, aku masuk. Ya, ketika pintu itu terbuka, seluruh udara di dadaku seolah menghilang. Paman Darwis tergeletak di lantai. Satu tangannya masih menggenggam ujung selimut. Napasnya tersengal, seperti seseorang yang berusaha bertarung dengan tubuhnya sendiri. Matanya setengah terbuka, namun tidak benar-benar melihat. Wajahnya pucat, jauh lebih pucat daripada biasanya. Paman, suaraku pecah. Bergetar, panik, dan putus asa sekaligus. Aku berlari ke sisinya, mengangkat kepalanya perlahan, dan memanggil namanya berulang-ulang, tapi tangannya yang dingin hanya bergerak lemah. Dengan gemetar aku meraih ponsel, menghubungi ambulans, meminta mereka datang secepat mungkin. Jari-jariku bahkan susah menyentuh tombol, karena tubuhku terguncang ketakutan. Ambulans datang kurang dari 10 menit, tetapi menit-menit itu terasa seperti berjam-jam. Mereka membawanya dengan tandu, dan aku ikut naik tanpa berpikir lebih jauh, membiarkan dapur penuh adonan dan oven yang masih menyala. Karena satu-satunya hal yang kupikirkan hanya satu, jangan ambil. Paman
Jangan ambil satu-satunya keluarga yang masih tersisa dariku. Rumah sakit penuh dengan bau, antiseptik yang menusuk hidung, lampu-lampu putih yang terang, membuat semuanya terlihat lebih dingin dari seharusnya. Aku duduk di ujung bangku ruang tunggu, tangan terlipat erat, hingga buku-bukuku memutih. Dokter memintaku menunggu di luar saat mereka melakukan pemeriksaan awal. Setiap kali pintu ruang perawatan terbuka, hatiku ikut terjepit. Ketika akhirnya dokter keluar, pria paruh baya, dengan kacamata yang sedikit melorot di hidungnya. Aku berdiri terlalu cepat, hingga hampir terjatuh. Bagaimana kondisi paman saya, dok? Dokter itu menghela napas pelan, sebelum menjawab. Keluarga terdekat, aku mengangguk. Saya tinggal bersamanya. Wajahnya merendah. Beliau mengalami serangan stroke. Kami juga menemukan masalah jantung yang sudah cukup parah. Seharusnya beliau menjalani perawatan sejak lama. Aku seperti terkena palu. Sejak lama? Nak, maksudnya paman sudah tahu. Sepertinya begitu. Dari hasil pemeriksaan, ini bukan kondisi baru. Kakiku melemas. Ternyata paman menyembunyikan penyakitnya. Demi apa? Agar aku tidak khawatir. Agar aku tidak merasa terbebani, atau karena ia tidak ingin membuatku merasa harus merawatnya? Entahlah. Yang jelas, dadaku dipenuhi rasa bersalah yang begitu tajam ketika aku diizinkan masuk ke ruang perawatan. Paman terbaring dengan selang oksigen dan infus yang menempel di lengan tuanya. Wajahnya tampak lelah, tapi tidak kesakitan. Aku menarik kursi dan duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya yang dingin. Paman, kenapa tidak bilang? Bisikku. Suara tercekat. Paman membuka matanya pelan. Bibirnya bergerak lemah. Den, kamu sudah cukup terbebani. Paman tidak mau menambahinya. Air mataku langsung pecah. Aku tidak keberatan, Paman. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Biar aku yang menjaga paman kali ini. Senyumnya tipis. Seperti senyum seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Kamu, anak baik, selalu baik. Aku menyandarkan dahiku ke punggung tangannya. Menangis tanpa suara, sampai tubuhku bergetar. Rasanya seperti kembali menjadi anak kecil, yang ketakutan akan kehilangan tempat berlindung. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas antara rumah sakit dan rumah. Aku mengurus pesanan seminimal mungkin. Hanya menerima yang sanggup ku kerjakan. Di sela-sela itu, aku selalu kembali ke sisi paman, membawa bubur, menyuapi obat, atau sekadar duduk menemani. Kadang, ia tidur sepanjang hari. Kadang ia membuka mata hanya sesaat untuk menatapku dan tersenyum. Aku sering berbicara pada dirinya, meski responnya lemah, menceritakan hal-hal kecil, mengingatkan masa kecilku, atau hanya mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang tidak pernah sempat kukatakan saat ayah meninggal. Ucapku suatu sore, sambil menggenggam tangannya. Aku pikir tidak akan ada lagi keluarga yang mau menampungku. Tapi, paman datang waktu itu. Dan sekarang pun, paman datang lagi. 2 kali paman menyelamatkan hidupku. Kelopak matanya bergerak. Keluarga, bukan soal darah saja, Din. Tapi, pilihan, aku menahan Ishak. Kalau begitu, aku memilih paman. Dan paman tersenyum. Senyum paling hangat yang pernah kulihat darinya. Kondisinya terus memburuk, tubuhnya semakin lemah, suara semakin pelan, dan napasnya semakin sering tersengal. Dokter sudah menyampaikan padaku bahwa waktu paman mungkin tidak panjang lagi. Tatapan matanya ketika mengatakan hal itu penuh belas kasihan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari perasaan tenggelam itu. Suatu malam, ketika hujan rintik turun, seperti ingin mengantar kesedihan yang lain, paman memanggilku pelan. Din, aku langsung bangkit. Duduk di sisi ranjangnya. Ya, paman, apa? Sakit? Mau minum? Ia menggeleng lemah. Sini, dekat. Aku mendekat. Menunduk,
agar bisa mendengar suaranya dengan jelas. "Kamu tidak sendiri, Din," ujarnya sambil menatap mataku dalam-dalam, seakan ingin menanamkan kalimat itu ke tulangku. "Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa kamu tidak berharga. Kamu hidup bukan untuk menjadi korban." Air mataku langsung mengalir. "Paman, jangan bicara seperti itu." Tangannya gemetar ketika meraih amplop kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal ini. "Untukmu," katanya lirih. "Apa ini?" "Dokumen. Kau simpan baik-baik. Nanti kau mengerti." Suaranya semakin melemah. Aku menggenggam tangannya dengan kedua tanganku. Takut jika aku melepaskan, ia akan pergi. "Din," bisiknya lagi. "Paman bangga padamu." Dan pada detik berikutnya, napasnya melemah, pelan sekali, hingga akhirnya berhenti. Dunia terasa hening, terlalu hening. Aku memanggilnya, "Paman." Tidak ada jawaban. "Paman?" Suaraku pecah. Ketika kesadaran itu akhirnya menamparku, seluruh tubuhku luruh, menghantam lantai dengan suara yang tak terdengar oleh siapapun. Tangisku pecah, memenuhi ruangan yang dingin, menggema seperti memohon agar waktu berbalik. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku kehilangan orang yang kucintai. Tapi kali ini, rasanya jauh lebih menghancurkan. Karena yang pergi bukan hanya keluarga, tapi juga satu-satunya tempatku berpijak. Satu-satunya orang yang membuatku percaya bahwa aku masih layak hidup. Dan di tangan kiriku, amplop kecil itu terasa lebih berat daripada dunia. 3 hari setelah pemakaman, Paman, rumah besar itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang berbeda dari biasanya. Sunyi yang menusuk, sunyi yang membuat langkah kakiku terdengar terlalu keras. Seakan setiap derapnya mengingatkanku bahwa aku kini benar-benar sendirian. Foto-foto Paman yang kuletakkan di meja ruang tamu membuat dadaku sesak setiap kali mataku tidak sengaja menatapnya. Aku belum berani membuka amplop coklat yang Paman berikan di malam terakhirnya. Amplop itu tergeletak di meja kamarku, tak tersentuh, seolah menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin tidak siap ku dengar. Tapi waktu tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Pagi itu, seseorang mengetuk pintu rumahku, ketukan 3 kali. Pelan tapi tegas. Aku membuka pintu dan menemukan seorang pria berjas abu-abu berdiri tegak di ambang. Usianya mungkin akhir 40-an. Rambutnya tersisir rapi ke belakang. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah terbiasa membawa kabar penting. "Nona Nadina?" tanyanya. Aku mengangguk, meski tenggorokanku mengering. "Benar. Ada keperluan?" Ia membuka map hitam di tangannya. "Perkenalkan, saya Arman Seta, pengacara pribadi almarhum Tuan Darwis Setiabudi." Jantungku serasa jatuh ke perut. "Saya datang untuk membacakan wasiat beliau," lanjutnya lembut. "Jika Anda berkenan, kita bisa melakukannya di dalam." Aku mempersilakannya masuk, menuntunnya ke ruang tamu yang masih berbau dupa dari hari-hari tahlilan. Sementara ia duduk dan merapikan berkas-berkasnya, aku hanya bisa menatap jemariku sendiri yang mulai gemetar. Aku tidak pernah membayangkan Paman memiliki pengacara. Bahkan, aku tidak pernah berpikir ia memiliki hal-hal seperti wasiat. Ketika semua siap, Arman membuka lembaran itu perlahan. Kertas resmi dengan stempel notaris dan tanda tangan Paman yang ku kenal baik. Wasiat ini telah ditandatangani 3 bulan sebelum beliau wafat, katanya, memandangku sejenak sebelum mulai membaca. Dan kalimat pertama yang keluar dari bibirnya membuat dunia berhenti berputar. Dengan ini, saya, Darwis Setiabudi, menyerahkan seluruh harta peninggalan saya kepada Nadina Faresti, satu-satunya keluarga yang pernah menunjukkan ketulusan kepada saya. Aku tertegun. "Seluruh?" Arman melanjutkan. Suaranya stabil, tapi setiap kata
menampar perasaanku satu persatu. Saya menyerahkan rumah besar milik saya yang beralamat di Jalan Kencana Raya nomor 7, beserta seluruh isinya. Saya juga mewariskan seluruh tabungan, deposito, dan aset cair lainnya dengan total nilai kurang lebih 8 miliar rupiah. Suara napasku tercekat. Ruang tamu berputar. 8 miliar? Terbas, aku terdiam. Tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Arman menutup dokumen itu dengan hati-hati. Semua ini resmi milik Anda, Nona Nadina. Tidak ada nama lain di dalam wasiat. Dan tidak ada pihak lain yang berhak menggugat pembagian warisan ini. Aku bersandar pada kursi, merasa seperti seseorang yang baru saja diseret ke dalam pusaran kehidupan baru yang tidak kuminta. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bersyukur, sedih, takut, atau hancur. Yang jelas, aku merasa Paman menaruh kepercayaan yang begitu besar kepadaku. Kepercayaan yang entah bisa atau tidak bisa kubalas, Paman. Bisikku. Kenapa sebanyak ini? Arman tersenyum tipis. Beliau sudah mempertimbangkan semuanya. Dan beliau ingin Anda menjalani hidup yang lebih baik. Aku mengangguk. Tidak percaya bahwa air mataku kembali mengalir. Entah sudah berapa banyak air mata yang jatuh sejak malam Paman pergi. Masalahnya dimulai tidak lama setelah itu. Kira-kira 3 hari setelah hari pembacaan wasiat, kabar itu entah bagaimana menyebar. Aku tidak tahu dari mana bocornya. Mungkin dari tetangga yang melihat mobil pengacara, mungkin dari pegawai bank yang mulai memproses dokumen warisan. Dunia ini sempit, dan kabar selalu lebih cepat daripada logika. Sore itu, ketika aku sedang menyapu teras, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan gerbang. Degup jantungku langsung berubah ritmenya. Mobil itu, mobil yang terlalu kukenal. Pintu terbuka, dan keluarlah Reno dengan rambut yang disisir rapi, seolah ingin terlihat sopan. Di sisi lain, Bumirah turun dengan kerudung yang sengaja diluruskan berulang-ulang. Kedua matanya merah, entah menangis beneran atau hanya meniru adegan sinetron. Tubuhku menegang. Reno melambai kecil, bibirnya membentuk senyum yang tidak kukenali. Nadina, sayang, katanya lembut. Sayang, kata itu tidak pernah terdengar lembut di mulutnya sebelumnya. Bumirah langsung menatapku dengan air mata mengalir. Nadina, nak, kami datang untuk menjemputmu pulang. Kamu bagian dari keluarga, nak. Aku tidak bergerak, tidak satu langkah pun. Dan ketika mereka mendekat, aku mundur setengah langkah. Pergi, kataku pelan. Reno mengangkat tangan untuk menyentuh bahuku, tapi aku menepisnya dengan tepukan keras. Jangan sentuh aku. Topeng itu mulai retak. Aku melihatnya dalam sekejap. Reno merangkak berubah kesal, tapi ia masih berusaha menahan diri. Ayolah Nadina, jangan. Begini, kita harus bicara di dalam. Rumah ini, harta ini, kita bisa mengatur semuanya bersama. Aku menatap mereka dengan tatapan yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Paman memberikannya padaku, semuanya, dan kalian tidak punya hak apa pun. Bumirah mulai berubah ekspresi. Air mata palsunya belum kering, tetapi nada bicaranya mulai terdengar menusuk. Kamu pikir kamu siapa? Paman itu hanya kasihan padamu, dan kamu juga punya kewajiban sebagai istri. Uang itu, rumah itu hak Reno juga. Aku mengembuskan napas panjang. Malam waktu kalian memukuli aku, menendangku keluar tanpa sehelai pakaian layak pun. Apakah waktu itu aku masih istri kalian? Bumirah terdiam. Reno menggertakkan gigi, rahangnya menegang. Aku menutup pagar perlahan. Aku tidak pulang. Dan kalian tidak akan menginjak rumah ini tanpa izin. Nadina, jangan. Lancang, bentak Bumirah. Aku mengunci pagar. Dan di antara sela-sela besi, aku menatap mereka dengan ketenangan yang bahkan
tidak kukira bisa kumiliki. Kalian sudah kehilangan hak untuk memanggilku keluarga. Pintu gerbangku tutup dengan dentuman pelan, dan suara itu terdengar seperti garis batas baru dalam hidupku. Seminggu setelah itu, mereka tidak lagi datang dengan tangis palsu. Mereka berubah. Teleponku dipenuhi ancaman. Reno mengirim pesan panjang-panjang berisi kalimat kotor dan janji bahwa ia akan merebut haknya kembali. Bumirah mendatangi pagar setiap pagi, berteriak seperti orang kerasukan, menuduhku merebut harta suaminya, menyebutku perempuan licik yang merusak keluarga. Tetanggaku mulai membicarakan, beberapa bahkan merekam, menyebarkan. Namun aku tetap diam. Diam bukan karena takut, tapi karena aku sedang menunggu waktu untuk melawan. Karena kini aku punya sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Kekuatan dan hak, dan keberanian untuk tidak tunduk. Dan semua itu berasal dari paman yang mencintaiku hingga akhir hidupnya. Aku selalu percaya bahwa ketenangan memiliki bentuknya sendiri. Kadang ia hadir sebagai angin sejuk yang menyelinap dari celah jendela, kadang sebagai pagi yang tidak terburu-buru, dan kadang sebagai keheningan yang tidak lagi menakutkan. Setelah Paman Darwis pergi dan meninggalkan dunia yang selama ini menjadi perlindunganku, aku sempat berpikir bahwa ketenangan itu akan ikut menghilang. Namun ternyata, ketenangan justru hadir bersamaan dengan tekad baru yang muncul dalam diriku. Tekad untuk hidup sebagai diriku sendiri. Sayangnya, aku juga lupa satu hal penting. Ketenangan yang dimiliki seseorang seringkali mengundang badai dari orang lain. Dan dalam kasusku, badai itu datang dalam bentuk yang paling kukenal dan paling ingin kulupakan. Pagi itu, suara ketukan keras di gerbang rumah membangunkanku. Bukan ketukan yang normal. Lebih mirip gedoran yang dilakukan seseorang yang ingin meruntuhkan pagar demi memaksa masuk. Aku sempat berpikir, itu kurir atau tetangga yang butuh bantuan. Tapi firasatku aneh sejak pertama kali mendengarnya saat aku keluar, menuruni anak tangga menuju halaman depan. Suara itu semakin jelas, terburu-buru, kasar, penuh kemarahan yang ditahan. Dan ketika aku membuka pintu utama untuk mengintip dari balik jendela kecil di sampingnya, jantungku serasa berhenti. Reno dan Bumirah, dua wajah yang dulu hadir setiap hari dalam mimpi burukku, kini berdiri persis di depan rumah yang diwariskan paman. Dan meski bertahun-tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan mereka, tatapan Reno tetap sama, dingin, meremehkan, penuh amarah tersembunyi. Sementara Bumirah, wanita itu masih dengan ekspresi superior yang dulu membuatku merasa seperti penghuni rumah yang tidak pernah disambut melihat. Mereka berdiri di sana. Tubuhku langsung merespon seperti refleks lama. Napas tercekat, tangan berkeringat, kaki bergetar. Trauma punya cara unik untuk muncul tanpa permisi. Reno melihat gerakan kecilku dari balik jendela, lalu berteriak lantang. "Nadina, buka pintunya. Kita perlu bicara." Perintah, bukan permintaan. Nada suaranya masih sama seperti dulu, menganggap aku miliknya untuk diatur sesuka hati. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya berkata dari dalam, tanpa membuka pintu, "Pergi." Seketika, aku mendengar tawa sinis Reno. "Oh, jadi sekarang kamu berani ya?" Bumirah menyusul dengan suara melengking yang masih meresap di kepalaku sejak dulu. "Nadina, kamu jangan kurang ajar. Buka pintu. Kita keluarga." Kata itu keluar begitu mudah dari mulut yang dulu tak pernah menganggapku bagian dari mereka. Kata itu yang selama bertahun-tahun selalu kupaksakan untuk kupercaya, kini justru terdengar seperti ejekan. "Aku tidak punya urusan dengan kalian." Jawabku tegas. "Tolong pergi." Reno membalas lebih cepat dari yang kuduga.
Kami kesini karena wasiat itu. Dina, ini tidak masuk akal. Harta Paman Darwis seharusnya untuk keluarga Mirah, bukan kamu. Aku memejamkan mata. Jadi benar. Mereka kembali hanya karena uang. Seluruh alasan yang mereka buat tentang keluarga, kerinduan, atau ingin memperbaiki hubungan hanyalah topeng, murahan untuk menutupi keserakahan mereka. Aku tidak akan membahas apapun di depan pagar, kataku akhirnya. Suaraku lebih stabil dari yang kurasakan. Kalau ada masalah hukum, bicarakan dengan pengacara. Pengacara? Kamu pikir kamu siapa? Bu Mirah menjerit. Perempuan tak tahu diri. Dulu kami tampung. Kami beri makan. Sekarang kamu balas begini. Tampung? Beri makan? Aku ingin tertawa. Tapi rasanya seperti menertawakan luka lama yang baru terkelupas. Mereka tidak pergi hari itu. Reno terus menggedor pagar, memaki, mengancam, bahkan berteriak pada tetangga yang mencoba menengahi. Bu Mirah berkali-kali memanggil namaku, seolah aku masih gadis kecil ketakutan yang selalu mereka bentak, dan ketika mereka akhirnya lelah, mereka memperparahnya dengan menyebarkan fitnah. Seminggu setelah kedatangan mereka yang pertama, tetangga sebelah, Bu Wati, menemuiku. Ia datang dengan wajah kaku, seolah bingung ingin berkata apa. Nak, maaf, ibu tanya, itu benar, kamu rebut harta keluarga suamimu dulu? Aku mengerjap. Bu, apa yang ibu dengar? Bu Mirah bilang, kamu manipulatif. Katanya, kamu hidup enak di rumah paman. Apa namanya? Dan setelah dia meninggal, kamu langsung ambil semuanya. Katanya, dia ibarat orang tua kamu. Tapi kamu malah mengusir. Aku menarik napas panjang. Jadi itu yang mereka lakukan. Menyerang dari pintu depan, lalu menyerang dari belakang lewat mulut-mulut tetangga. Satu hal yang mereka lupa, aku bukan lagi Nadina yang dulu, yang diam, yang selalu menunduk, yang selalu berusaha menyenangkan orang meski disakiti. Aku membuka galeri ponsel, menunjukkan video Bu Mirah memaki-maki di depan pagar, lengkap dengan kata-kata kasar yang keluar dari bibirnya. Begitu video itu selesai, wajah Bu Wati langsung berubah. Astagfirullah, jadi begitu aslinya? Aku mengangguk. Saya tidak meminta ibu percaya sepenuhnya. Tapi, saya tidak akan diam disalahkan. Sejak hari itu, aku mulai mencatat setiap kejadian, setiap ancaman Reno, setiap kata makian Bu Mirah, setiap suara yang mereka lontarkan dari luar pagar. Semua terekam jelas di ponselku. Tidak hanya itu, aku menghubungi Arman Seta, pengacara yang membacakan wasiat Paman Darwis. Pak Arman, kataku dalam telepon, sepertinya saya butuh perlindungan hukum lebih cepat dari dugaan kita. Suara di seberang terdengar tenang. Ceritakan dari awal, Nadina, apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya tanpa berusaha meringankan situasi. Aku ceritakan ancaman Reno, bahwa ia akan menggugat warisan, bahwa ia akan membuka semua aibku, bahwa ia akan memastikan aku tidak menikmati uang itu sedetik pun. Aku ceritakan bagaimana Bu Mirah memaki di depan pagar setiap hari, bagaimana mereka mendatangi tetangga, bagaimana mereka berusaha merusak reputasiku. Pak Arman mendengarkan tanpa memotong. Setelah aku selesai, ia berkata dengan nada datar, namun mantap. Baik, kumpulkan semua bukti, video, rekaman suara, foto, pesan, saksi. Kalau mereka benar-benar menggugat, kita bisa menghadapinya. Tapi, mereka bilang akan membuat hidup saya hancur, Pak. Kataku lirih. Nadina, jawabnya pelan. Kamu sudah pernah dihancurkan dulu, bukan? Dan kamu berdiri lagi sekarang. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang sedang mereka hadapi bukan lagi korban. Perkataannya membuat dadaku panas. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang mirip kepercayaan diri yang selama ini terkubur. Aku bukan lagi perempuan yang dulu.
mereka injak-injak, bukan perempuan yang berusaha menjadi kecil agar tidak memicu amarah mereka. Bukan perempuan yang menahan napas setiap kali pintu kamar terbuka. Kini, setiap ancaman mereka justru membuatku semakin yakin aku harus melawan. Aku harus membuktikan bahwa warisan paman bukan hanya berupa rumah dan uang, tetapi kekuatan untuk memilih hidupku sendiri. Saat malam turun, biasanya aku akan merasa takut jika suara-suara dari luar rumah mulai terdengar. Tapi malam itu berbeda. Meski suara langkah Reno terdengar samar dari kejauhan, yang entah untuk apa masih berkeliaran di dekat rumah. Aku tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku justru menutup gorden, memastikan pintu terkunci, lalu duduk di ruang tamu dengan lampu menyala lembut. Di pangkuanku, catatan-catatan bukti teratur rapi. Di meja, ponselku terbuka menampilkan pesan dari Pak Arman. Aku siap kapanpun kamu butuh. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Bukan karena mereka tidak bisa menyakitiku lagi, tapi karena aku sudah tidak takut. Dan ketika ketakutan menghilang, kekuasaan mereka atas diriku ikut runtuh. Perlahan namun pasti, malam itu aku berbisik pada diriku sendiri. Biarkan mereka datang. Aku sudah siap. Dan aku tahu badai kali ini bukan datang untuk menghancurkanku. Aku justru yang akan bertahan. Sementara mereka yang akan jatuh oleh kebencian mereka sendiri. Hujan baru saja berhenti ketika semuanya mencapai puncaknya. Aroma tanah basah masih mengambang tipis di udara, bercampur dengan dingin sore yang menusuk hingga ke tulang. Aku sedang di dapur, menuangkan teh ke dalam cangkir, ketika suara bising dari luar pagar menggelegar, seperti petir yang datang terlambat, bentakan, makian, dan suara yang begitu ku kenal. Meski sudah lama tak ku dengar dari jarak sedekat itu, Reno dan Bu Mirah, aku menahan napas sesaat, bukan karena takut, tetapi karena tubuhku masih mengenali pola lama. Suara mereka adalah tanda bahaya. Namun kali ini, sesuatu di dalam diriku tetap tenang. Ada jarak yang tak bisa mereka jangkau lagi. Jarak yang tercipta bukan karena pagar tinggi, melainkan karena aku sudah berubah. Aku meletakkan cangkir di meja, lalu berjalan ke ruang depan. Ketika aku membuka tirai, Reno sudah menendang pintu pagar seperti orang kehilangan akal. Bu Mirah berdiri di belakangnya. Wajahnya merah padam dari teriakan yang tak henti-henti. "Nadina, buka pagar ini sekarang juga," teriak Reno. "Kamu pikir kamu siapa? Sampai mengusir ibu kandungku?" "Aku sudah bilang," jawabku pelan dari balik kaca. "Pergi, atau aku panggil polisi." Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat ekspresi Reno berubah secepat itu. Dari amarah menjadi keterkejutan, kemudian berubah lagi, menjadi amarah yang lebih brutal. Ia mendekat, menempelkan wajah ke pagar, suaranya menegang. "Kamu tidak berhak atas apapun. Rumah itu, uang itu, semua itu bukan milikmu. Kau cuma memanfaatkan pamanku." Bu Mirah langsung menimpali. Suaranya tajam. "Perempuan hina, kalau bukan karena keluarga kami, kamu tak akan hidup. Kamu tega sekali melihat ibu seperti ini." Aku menelan ludah. Kata-kata itu pernah menghancurkanku. Tapi tidak hari ini. Aku mengangkat ponsel dan menekan tombol rekam. "Silakan ulangi," kataku datar. Semua sedang direkam. Reno mendengus marah, tapi suaranya terdengar goyah. "Apa yang kamu brok?" Ia menendang pagar lebih keras. Hampir rubuh. Itu batasnya. Tanpa menunggu lebih lama, aku menekan nomor darurat yang sudah kuprogram menjadi tombol pintas. Ke 112. Suara operator menyambut, dan aku melaporkan semuanya dengan tenang. Tanganku memang sedikit bergetar. Itu refleks trauma. Tetapi suaraku tidak retak. Tidak ada isak. Tidak ada rasa bersalah. "Baik, Bu," suara operator berkata. "Patroli terdekat sedang menuju lokasi." Aku berdiri di ruang tamu,
menatap dua orang itu dari balik kaca. Sambil memegang ponsel dengan mantap, Reno masih berteriak. Bu Mirah masih memaki, tapi aku tidak mendengar semuanya secara utuh. Semua terasa seperti suara jauh dari masa lalu yang tidak lagi menyentuhku. Ketika sirena mendekat, aku membuka pintu sedikit dan keluar ke teras. Meski hujan sudah berhenti, jalanan masih basah. Lampu biru polisi memantul di genangan air, menciptakan bayangan bergerak di sepanjang dinding rumah. Dua petugas turun. Ada laporan gangguan. Salah satu bertanya sambil mendekat. Aku mengangguk. Iya, Pak. Mereka memaksa masuk, merusak pagar, dan mengancam saya. Reno langsung menyerbu, menunjuk ke arahku. Bapak jangan percaya perempuan ini. Dia mencuri harta keluarga kami. Namun petugas lain menatapku, lalu berkata dengan nada profesional. Baik, Bu. Apakah ada bukti? Aku menyerahkan ponselku. Semua rekaman sejak kedatangan pertama mereka tersimpan rapi. Semua rekaman makian, ancaman, upaya memaksa masuk, fitnah. Semua petugas menontonnya beberapa detik. Lalu saling bertukar pandang. Pak, Ibu, katanya tegas kepada Reno dan Bu Mirah, kami perlu membawa Anda ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apa? Bu Mirah menjerit. Wajahnya mendadak pucat. Saya ini orang tua. Masa diperlakukan seperti penjahat karena Anda telah mengganggu ketertiban, Bu? Jawab petugas. Dan ada bukti ancaman. Mari, kami bantu. Reno langsung memaki. Jangan sentuh aku. Aku tidak salah. Tapi petugas tidak bergeming. Mereka mengamankan tangan Reno, bukan memborgol, hanya menggiring. Namun itu cukup membuat wajahnya berubah merah, karena malu dan marah bercampur menjadi satu. Bu Mirah jatuh terduduk sambil menjerit histeris, lalu tiba-tiba pingsan. Namun saat tubuhnya limbung, aku melihat sesuatu yang mencengangkan. Aku tidak merasa bersalah, tidak ada panggilan moral palsu yang memaksaku berlari menolongnya. Aku hanya berdiri tenang, memandang mereka dari teras rumah, sementara tetangga mulai berkumpul. Mereka menyaksikan semuanya, sesuatu runtuh dalam diri Reno hari itu. Bukan reputasinya saja, tapi ilusi tentang kekuasaannya atas hidupku. Dan ketika petugas membawa mereka dengan mobil patroli, aku hanya berdiri diam, memeluk diriku sendiri, merasakan angin sore yang tiba-tiba terasa hangat. Beberapa hari berikutnya, proses hukum dimulai. Pengacara Paman Darwis, Pak Arman Seta, mendampingiku di setiap tahap. Reno mencoba menggugat wasiat, tapi ia kalah di setiap langkah. Bukti yang kukumpulkan terlalu kuat. Fitnah dan intimidasi yang mereka lakukan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Nama mereka tercoreng. Reputasi keluarga mereka hancur. Tetangga yang dulu sempat memandangku dengan curiga kini justru datang ke rumah membawa makanan. Dan permintaan maaf tersirat. Nadina, sabar ya, kata mereka. Jaga diri, baik-baik. Dan aku hanya tersenyum. Sabar, aku sudah melewati badai yang jauh lebih hebat dari ini. Hari ketika semuanya berakhir, matahari bersinar lembut. Aku keluar ke halaman rumah. Rumah Paman yang kini resmi menjadi milikku sepenuhnya. Halaman itu luas, penuh pepohonan tua, dan angin sore selalu membawa kenangan tentang lelaki tua yang menerimaku tanpa syarat. Aku berdiri di sana sambil memejamkan mata untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tidak ada ketakutan menempel di kulitku. Tidak ada suara pintu dibanting yang membuatku bersembunyi. Tidak ada makian di balik tembok. Tidak ada ancaman yang membuatku berjalan sambil memeluk diri. Aku berdiri tegak. Ketika aku membuka mata, aku melihat jalan kosong yang dulu menjadi tempat Reno berdiri dan memaksaku kembali ke hidup yang menghancurkanku. Kini, jalan itu hening, bersih, tidak ada bayangan mereka lagi. Dan sesuatu dalam diriku akhirnya terasa selesai.
Aku memegang pagar rumah, merasakan dinginnya besi, lalu menghembuskan napas panjang. Aku bukan lagi perempuan yang diusir malam itu, bisikku pada angin. Aku telah kembali dengan kekuatan baru, dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu bukan sekadar harapan. Mereka adalah kebenaran yang kutemukan sendiri. Bukan karena warisan, bukan karena hukum, bukan karena siapapun, tetapi karena aku memilih untuk berdiri.